Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita meneruskan pelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran Mabadi Fiqhiyah juz awal, yang mana pada saat ini yaitu halaman 8 halaman 8. Sebelum kita mulai, mari kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi izalata jali an nafsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil sihatil badani fadlan ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa naqushu khususan khosatan ila musun ada kitab Mabadi Fiqhiyah Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami talamidi wa masyikhina wa masyikhina wa mu'alifil kitab alati la ta'alamna wa alamna sanna ta'alahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Sin mata iku ing dalem kapan. Sin mata iku ing dalem kapan. Ing dalem singkatan apa? Lo kecil ditaruh di atas. Iku singkatan kho kecil juga ditaruh di atas. Mata iku ing dalem kapan waqtu subahi. Waqtu subahi utawi waktune salat subuh. Waqtu subahi utawi waktune salat subuh. Jawab jim min tulu'il fajri ai huwa min tulu'il fajri ai wa tegese utawi waktune salat subuh iku min tulu'il fajri awet saking metune fajar. Iku min tulu'il fajri awet saking metune fajar. Ila tulu'i samsi temuka maring metune srengenge. Ila tulu'i samsi temuka maring metune srengenge. Jadi kemarin dikatakan bahwasanya sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang dalam keadaan suci, maksudnya mempunyai wudu, jika ia menghendaki melakukan sholat, sesuatu yang harus dilakukan diantaranya yaitu harus mengetahui masuknya waktu ya.
mengetahui masuknya waktu atau ma'rifatu dukhulil wakti. Nah, seseorang kenapa ketika mau menjalankan sholat disyaratkan harus mengetahui masuknya waktu? Karena seseorang akan dianggap sah sholatnya jika saat melakukannya itu di saat waktu sholat telah masuk. Maka tidaklah sah sholat seseorang yang dilakukan sebelum waktu sholat tiba, sebelum waktu sholat masuk. Nah, yang perlu saya ketahui bahwasanya sholat yang diwajibkan oleh agama terhadap kita yaitu ada 5. Ada 5. Apa 5 itu? Nomor 1 yaitu sholat zuhur. Nomor 2 sholat asar. Nomor 3 sholat maghrib. Nomor 4 sholat isya. Nah, nomor 5 yaitu sholat subuh. Nah, setiap salah satu dari 5 sholat itu mempunyai waktu sendiri-sendiri. Mempunyai waktu sendiri-sendiri yang mana kita sebagai orang muslim harus mengetahui waktu-waktu sholat-sholat tersebut. Nah, di situ diterangkan bahwasanya sin mata waktu subahi. Kapan waktu sholat subuh? Lantas dijawab jim min tulil fajri ila tulil syamsi. Waktu sholat subuh yaitu dimulai dari keluarnya fajar shodiq dan berakhir ketika matahari sudah muncul atau matahari sudah terbit. Nah, ketika seseorang ini melakukan sholat subuh pada waktu yang telah disebutkan tadi, melakukan sholat subuh setelah terbitnya fajar shodiq atau munculnya fajar shodiq, maka sholat subuh yang ia lakukan sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat yaitu masuknya waktu. Akan tetapi jika pelaksanaan sholat subuh tersebut itu sebelum keluarnya fajar shodiq atau setelahnya keluarnya matahari, maka sholat yang ia lakukan tidak dianggap sah. Kenapa? Karena di luar waktu sholat subuh. Di luar waktu sholat subuh. Nah, jadi sholat subuh harus dilaksanakan tepat waktu. Tidak boleh sebelum masuknya waktu dan juga tidak boleh setelah keluarnya waktu. Akan tetapi kalau terpaksa mungkin ada uzur, kita ketiduran karena malam begadang, akhirnya bangunnya kesiangan. Bangun-bangun sudah keluar matahari. Apakah kita tidak usah sholat? Ya tetap sholat.
kita tetap sholat, cuma sholat kita itu namanya qadha. Jadi intinya waktu sholat subuh itu mulai saat terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Nah, terbitnya matahari di sini tidak harus sempurna ya, tidak harus sempurna. Kan itu bentuknya matahari kan bulat toh. Nah itu enggak harus matahari itu keluar secara sempurna sampai bulat, itu enggak. Akan tetapi akan dianggap berakhir waktu subuh dari mulainya terbit matahari walaupun sedikit. Jadi enggak harus matahari itu sudah keluar semua baru waktu sholat subuh itu habis, tidak. Tapi walaupun matahari ini sudah keluar walaupun sedikit, mungkin seperti hanya benang, seperti hanya sudah keluarnya matahari itu seperti hanya benang yang nyelarat yang teniku, itu sudah dianggap habis waktu sholat subuh. Nah catatan, sebaik-baiknya mengerjakan sholat, ini catatan, sebaik-baiknya mengerjakan sholat adalah di awal waktu yang disebutkan dengan waktu fadilah. Jadi sebaik-baiknya sholat itu sampai lakukan di awal waktu. Sekira sudah masuk waktu, terus menjalankan adzan, melakukan sholat sunnah qobliyah, setelah itu qomat. Itu termasuk waktu fadilah, waktu yang paling utama. Nah, catatan yang kedua, sholat itu sholat tidak di awal waktu tetap mendapatkan keutamaan jika untuk kepentingan, contohnya seperti menuntut ilmu atau menolong orang lain atau menjaga orang sakit dan saat di perjalanan. Contohnya umpama kita dalam keadaan ngaji ya, ngaji ngaten iki dilalaka senala baru pertengahan ngaji, itu waktu sholat sudah masuk. Maka bagaimana kalau memang ada adzan yang terdekat yang terdengar oleh telinga kita, ya kita berhenti dulu mengajinya, mencari ilmunya itu berhenti dulu, mendengarkan adzan orang yang adzan itu tadi, dan kita menjawab adzan tersebut. Atau mungkin kalau kita itu tidak bisa mendengar dengan jelas, mungkin terlalu jauh, dan pada waktu sholat sudah masuk, yang kita lakukan apa? Ya kita adzan sendiri. Mungkin ada salah satu dari kita yang berdiri untuk melaksanakan adzan. Nah, setelah adzan ini kita lakukan, kita enggak langsung menjalankan sholat, tapi kita meneruskan ngajinya dulu sampai mungkin batas yang disepakati, mungkin ngajinya itu 1 jam, asalkan nanti enggak kehabisan waktu sholat. Nah setelah ngaji baru kita melaksanakan sholatnya. Jadi kalau masalah adzannya usahakan tepat waktu, masuk waktu langsung adzan. Akan tetapi kalau masalah sholatnya ya dilihat dulu kepentingannya. Kalau mungkin lagi mengaji dan untuk mengumpulkan orang sebanyak itu
sulit kalau nanti belum tuntas diberhentikan, mungkin akan tanggung. Jadi diteruskan dulu. Saya kira enggak sampai menghabiskan waktu sholat, baru setelah itu melakukan sholat. Atau mungkin kita dalam keadaan waktu sholat itu sudah masuk, kita lagi menolong orang yang jika kita tidak menolong, tidak ada orang yang menolong, dan itu membahayakan. Mungkin kebetulan ketika waktu sholat sudah masuk ada orang yang tenggelam atau kebakaran. Kalau kita tidak menolong, tidak ada yang menolong dari orang lain, maka kita menolong orang tersebut terlebih dahulu. Setelah itu kita menjalankan sholat. Atau mungkin dalam keadaan waktu sholat sudah masuk, kita lagi menjaga orang yang sakit, dan andaikan kita tinggal untuk melakukan sholat, tidak ada yang menjaga yang lain selain kita, maka bagaimana? Ya kita menjaga orang sakit terlebih dulu. Setelah itu nanti kondisinya bisa ditinggal, mungkin ada saudara kita atau teman kita yang bisa menggantikan menjaga orang sakit tersebut, baru kita melakukan sholat. Atau kita dalam saat di perjalanan, nah ketepatan ketika sudah masuk waktu itu, umpama kita langsung berhenti, nggak memungkinkan. Mungkin di perjalanan yang kita lewati itu berbahaya jika tidak cepat berjalan. Mungkin ada perampok atau gimana, atau mungkin jalannya itu belum pas kalau kita berhenti. Maka bagaimana? Ya kita cari tempat yang sekiranya itu nanti sudah aman, sudah rileks, dibuat untuk melakukan sholat, asalkan nggak sampai keluar dari waktu. Maka dalam keadaan seperti itu, walaupun kita itu tidak langsung menjalankan sholat di awal waktu, kita masih mendapatkan fadilah atau keutamaan menjalankan sholat di awal waktu. Ya. Jadi waktu sholat subuh itu tadi kapan? Yaitu mulai dari terbitnya fajar shodiq hingga keluarnya matahari, walaupun toh keluarnya enggak secara penuh, hanya sedikit, itu sudah habis waktu sholat subuh. Terusnya sin mata iku ing dalem kapan waktu zuhri utawi waktune sholat zuhur. Waktu zuhri utawi waktune sholat zuhur. Jawab jim min zawali samsi ay huwa. Jadi itu mengira-ngirakan domir huwa ya. Ay huwa tegese utawi waktu zuhur iku min zawali samsi awet saking lingsire srengenge. Iku min zawali samsi awet saking lingsire srengenge. Ila ayyazida tumeka yen to dadi tambah. Ila ayyazida tumeka yen to dadi tambah apa zillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suci.
apa dzillu kulli syai'in ayang-ayangi saben-saben suwiji. An mithlihi saking sepadane kulli syai'. An mithlihi saking sepadane kulli syai'. Dan sekarang membahas masalah waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur di situ dikatakan sin mata waktu zuhuri. Kapan waktu sholat zuhur? Waktu sholat zuhur itu waktunya kapan? Dijawab jin min zawali syamsi ila ayyazida dhillu kulli syai'in am mithlihi. Waktu sholat zuhur yaitu mulai dari tergelincirnya matahari, sampai bayang-bayang setiap benda itu melebihi persamaan benda itu sendiri. Jadi saya ulang, mulainya masuk waktu sholat zuhur yaitu mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang setiap benda melebihi persamaan benda itu sendiri. Dan jelasnya waktu sholat zuhur itu dimulai dari saat tergelincirnya matahari ke arah barat, ya, ke arah barat kulon, ya. Setelah waktu istiwa. Waktu istiwa apa? Yaitu ketika matahari tepat di atas kepala kita. Nah, setelah matahari tepat di atas kepala kita, terus akhirnya matahari tergelincir sedikit ke arah barat, maka waktu sholat zuhur sudah masuk. Jadi waktu istiwa tadi apa? Waktu istiwa adalah waktu di saat matahari tepat berada di atas kepala kita. Nah, waktu zuhur berakhir kapan? Ya, waktu zuhur berakhir yaitu di saat bayangan sesuatu benda sama dengan benda tersebut. Mama kita mendirikan kayu yang lurus, kayunya itu panjangnya itu ada 10 cm. Nah, ketika bayangan kayu tersebut itu panjangnya sudah ada 10 cm, di arah timur itu sudah ada 10 cm, maka berarti waktu sholat zuhur itu sudah habis. Terus lagi umpama gini, jika sebuah pulpen, kita menancapkan sebuah pulpen yang tegak di bawah sinar matahari, kita menancapkan pulpen yang tegak, maksudnya lurus di bawah sinar matahari, lalu terlihat panjangnya, bayangannya itu sama dengan panjang pulpen, maka hal itu menunjukkan bahwa telah berakhirnya waktu zuhur. Dan jika panjang bayangannya lebih dari panjang pulpen, maka hal itu menunjukkan bahwa telah masuk waktu asar. Tuh. Jadi intinya waktu sholat zuhur itu mulai masuknya yaitu semenjak tergelincirnya matahari ke arah barat, dan habisnya yaitu ketika bayangan
sesuatu benda itu sama dengan benda tersebut. Itu waktu sholat zuhur. Dan ketika bayangan sesuatu itu sudah melebihi panjangnya benda yang kita tancapkan, berarti sudah masuk waktu asar. Terusnya, sin mata iku ing dalem kapan. Sin mata iku ing dalem kapan waktu asri utawi waktune salat asar. Waktu asri utawi waktune salat asar. Jawab, jim min khuruji waktu zuhri. Min khuruji waktu zuhri ai huwa tegese utawi waktu asar iku min khuruji waktu zuhri awet saking metune waktu sholat zuhur. Iku min khuruji waktu zuhri awet saking metune waktu sholat zuhur. Ila ghurubi syamsi temeka surupe srengenge. Ila ghurubi syamsi temeka surupe srengenge. Nah, sekarang menerangkan waktu sholat asar. Jadi dikatakan sin mata waktu asri. Kapan waktu sholat asar? Jawabnya min khuruji waktu zuhri ila ghurubi syamsi. Mulai dari keluarnya waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Jadi waktu asar itu dimulai saat bayangan sesuatu benda melebihi benda tersebut. Umpama benda ini panjangnya 10 cm. Ketika itu bayangannya sudah lebih dari 10 cm. Maka semenjak itu waktu sholat asar sudah masuk. Ya. Nah, waktu asar berarti apa? Itu sekira waktu zuhur itu sudah keluar berarti sudah masuk waktu asar. Nah, waktu asar berakhirnya kapan? Waktu asar berakhirnya yaitu saat terbenamnya matahari secara sempurna. Awas loh. Kalau tadi habisnya waktu subuh kapan? Setelah terbitnya matahari. Nah, terbit di sini enggak harus secara sempurna, walaupun toh sudah munculnya sedikit waktu subuh sudah habis. Tapi kalau masalah waktu sholat asar habisnya kapan? Yaitu setelah terbenamnya matahari secara sempurna. Enggak hanya separuh, enggak hanya 1/3 itu enggak, tapi keseluruhan. Jika keseluruhan matahari itu sudah terbenam di arah barat, maka waktu sholat asar sudah habis. Nah, hal ini akan terlihat jika kita berada di hamparan bumi yang rata. Kalau kita di hamparan yang rata akan kelihatan kalau matahari itu sudah terbenam keseluruhan. Itu waktu sholat asar. Nah, untuk hari ini masalah pelajaran kita cukupkan saja. Nah, sekarang yaitu soal. Soalnya seperti biasa yaitu 5 soal yang harus kamu jawab. Soal yang nomor 1 dibacakan, sudah siap? Soal yang nomor 1. Sholat subuh itu kapan? Sholat subuh itu kapan? Pertanyaan yang nomor 2.
sholat zuhur itu waktunya kapan? Pertanyaan yang nomor 3, waktu sholat asar itu kapan? Pertanyaan yang nomor 4, jika kita menancapkan suatu pulpen, nah di arah timur itu ada bayangan pulpen tersebut, dan jika kita ukur bayangannya dengan pulpennya lebih panjang bayangannya, itu berarti menunjukkan waktu zuhur sudah habis atau masih. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang nomor 5, di dalam masalah habisnya waktu subuh, apakah disyaratkan matahari itu sudah keluar secara sempurna atau tidak? Itu saja ya pertanyaannya. Mari kita sebelum mengakhiri majelis kita doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Dan dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.